Apakah masih worth it belajar bahasa C Arduino di 2023 dengan banyaknya bahasa pemrograman lainnya? Jawabannya ya, masih worth it untuk dipelajari bahasa C Arduino. Bukan berarti bahasa pemrograman lainnya tidak penting. Tentu, pilihan bahasa pemrograman tergantung pada minat, tujuan, dan jenis proyek yang kalian kerjakan. Bahkan jika kalian punya kesempatan lainnya, coba deh belajar bahasa lebih dari satu bahasa pemrograman. Dijamin jika kalian sudah paham satu atau dua bahasa pemrograman, kalian akan mudah untuk belajar bahasa pemrograman lainnya. Kembali ke topik, kenapa ini masih worth it untuk dipelajari di 2023? Terutama jika kamu tertarik dengan proyek-proyek elektronika dan Internet of Things atau IoT. Bahasa C Arduino adalah pilihan yang paling tepat. Aplikasi yang digunakan yaitu Arduino IDE. IDE pengembangan yang terintegrasi yang digunakan untuk memprogram dan mengendalikan sistem Arduino. Bahkan bukan cuma Arduino saja, kalian bisa juga memprogram ESP, ARM, dan microcontroller lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa belajar Arduino IDE masih worth it di tahun 2023 ini. Dan pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian bisa paham betul bahasa C Arduino. Untuk itu siapkan cemilan kalian dan kopi kalian karena video ini sangat-sangat panjang sekali. Kemudahan penggunaan. Arduino IDE dirancang untuk memudahkan pemula dalam mempelajari pemrograman mikrokontrol. Interface yang sederhana dan bahasa pemrograman yang mudah dipahami, memungkinkan penggunaan untuk memulai dengan sangat cepat. Popularitas Arduino. Arduino adalah platform yang sangat populer di kalangan penghobi, mahasiswa, dan pengembang perangkat keras. Banyak proyek sumber daya dan komunitas yang tersedia untuk berbagi pengetahuan dan dukungan. Fleksibilitas. Arduino IDE mendukung bahasa pemrograman C, C++, yang merupakan bahasa yang sangat umum dalam pengembangan perangkat keras. Dengan mempelajari Arduino IDE, Anda juga sudah memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar bahasa pemrograman yang dapat diterapkan dalam berbagai platform lainnya. Internet of Things atau yang kita kenal dengan IoT. Arduino sangat relevan dengan konteks IoT. Arduino dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat fisik dengan internet dan memungkinkan interaksi yang kompleks antara perangkat elektronik. Jika kalian berminat dengan proyek-proyek IoT, Arduino adalah pilihan yang tepat untuk memulai proyek kalian. Biaya yang rendah. Arduino adalah platform yang terjangkau dibandingkan dengan beberapa alternatif lainnya. Mikrokontrol dan modul Arduino tersedia dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga dapat kalian memulai proyek-proyek elektronika tanpa harus mengeluarkan dana yang banyak. Penting untuk diingat bahwa Arduino IDE memiliki batasan dan fokus utamanya adalah untuk pengembangan perangkat keras. Jika kamu tertarik dengan pengembangan perangkat lunak, ada bahasa pemrograman lainnya seperti Python, Java, atau JavaScript yang mungkin lebih cocok untuk kamu. Pilihan bahasa pemrograman tergantung pada minat, tujuan, dan jenis proyek yang kalian kerjakan. Berikut adalah tahap-tahapan dalam belajar Arduino. Memahami konsep dasar elektronik. Sebelum memulai belajar bahasa Arduino, penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang komponen elektronik, rangkaian dasar, prinsip kerja elektronik, pelajari konsep tentang resistor, kapasitor, LED, sensor, motor, dan komponen lainnya. Yups, kalian bisa klik video di pojok kanan atas untuk belajar memahami elektronika dasar, dari komponen-komponen sampai membaca rangkaian. Hardware Arduino, kalian harus punya Arduino untuk memulainya. Saran saya beli Arduino Uno dan perangkat tambahan yang diperlukan seperti kabel jumper, breadboard, resistor, LED, dan sensor. Sebetulnya kalian bisa simulasikan Arduino ini di aplikasi simulator jika kalian tidak punya Arduino dan komponen lainnya. Dan jika kalian tertarik, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kami usahakan untuk membuat video lengkapnya tentang simulator Arduino ini. Menginstal Arduino IDE, unduh dan install Arduino IDE di komputer kamu. Arduino IDE tersedia secara gratis dan kompatibel dengan Windows, Mac, dan Linux. Linknya sudah saya tempatkan di deskripsi video ini. Memahami struktur dasar pemrograman Arduino. Pelajari tentang struktur dasar pemrograman Arduino, termasuk setup dan loop. Pahami bagaimana mengatur pin input dan output, membaca data dari sensor, mengontrol LED, dan lain-lainnya.
Mempelajari bahasa pemrograman C atau C++. Arduino menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Luangkan waktu kalian untuk mempelajari dasar-dasar bahasa ini, termasuk variabel, tipe data, operator, pengulangan, pencabangan, dan fungsi. Pahami bagaimana bahasa ini diterapkan dalam konteks Arduino. Melakukan percobaan sederhana. Mulailah dengan percobaan sederhana menggunakan Arduino, seperti menghidupkan dan mematikan LED, membaca input dari tombol, dan mengendalikan servo motor. Terus eksperimen dengan berbagai komponen. Dan proyek-proyek sederhana untuk memperdalam pemahaman Arduino kalian. Video di pojok kanan atas adalah pilihan yang tepat karena 10 percobaan Arduino yang wajib kalian coba jika mulai mengenal Arduino. Kalian bisa nonton langsung. Mempelajari library Arduino. Arduino memiliki library yang luas untuk berbagai perangkat dan fungsi. Arduino Library merupakan sekumpulan kode yang berfungsi memudahkan atau menyederhanakan pemrograman. Jadi kamu tidak harus tahu step by step dari Arduino. Bisa terhubung seperti modul hardware atau API software. Pelajari cara penggunaan library ini untuk memperluas kemampuan Arduino kamu. Baca dokumentasi dan contoh penggunaan library untuk memahami cara penggunaannya. Meningkatkan keahlian. Setelah Anda merasa nyaman dengan dasar-dasar Arduino, lanjut dengan proyek-proyek yang lebih kompleks. Tantang diri kalian dengan proyek-proyek seperti pengukuran suhu menggunakan sensor, kontrol motor, komunikasi nirkabel, atau proyek IoT sederhana. Membaca sumber daya online dan bergabung dengan komunitas. Manfaatkan sumber daya online kalian, seperti tutorial, dokumentasi, atau forum Arduino. Bergabunglah dengan komunitas Arduino untuk berbagi pengetahuan. Mendapatkan bantuan dan terinspirasi dari proyek-proyek orang lain. Mengembangkan proyek kamu sendiri. Setelah memperoleh pemahaman yang solid tentang Arduino, cobalah untuk mengembangkan proyek-proyek kamu sendiri. Identifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin kamu selesaikan, dan rancang solusi berbasis Arduino. Di video ini juga saya akan kasih tahapan untuk kalian belajar bahasa C Arduino. Variabel dan tipe data. Tipe data atau data type adalah kategori yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh satu variabel dan operasi yang dapat dilakukan pada nilai tertentu. Tipe data menentukan ukuran memori yang diperlukan untuk menyimpan nilai serta batasan nilai yang dapat dimiliki oleh variabel. Variabel di sisi lain adalah sebuah nama yang digunakan untuk merujuk ke suatu nilai atau data dalam pemrograman. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang dapat diubah atau diproses selama pemrograman berjalan. Sebelum digunakan, variabel harus dideklarasikan dengan menentukan tipe data yang akan disimpan di dalamnya. Kamu dapat mendeklarasikan variabel dengan tipe data tertentu, seperti integer untuk angka bilangan bulat. Misalnya integer x sama dengan 5. Mendeklarasikan variabel x dengan tipe data integer dan memberikan nilainya adalah 5. Float atau floating point untuk angka pecahan. Misalnya floating suhu sama dengan 25,5. Mendeklarasikan variabel suhu memberikan nilai awalan 25,5 ke variabel tersebut. Char atau karakter. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan karakter 1 byte. Karakter dapat berupa huruf, angka, simbol, atau karakter khusus. Jadi mendeklarasikan variabel huruf dan memberikan nilai awalan A. Bol atau bulan. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Hanya ada dua nilai yang dapat disimpan, yaitu true, benar, atau false, atau salah. Variabel tipe bol seperti menyalakan lampu dan mematikan lampu biasanya digunakan untuk menyimpan keadaan logika atau kebenaran suatu pernyataan. Dalam kasus ini, lampu menyala dengan nilai true mengidentifikasi bahwa lampu sedang menyala, sementara lampu mati dengan menilai false mengidentifikasi bahwa lampu sedang mati. Ketika kita menggunakan variabel bool dalam mengambil keputusan atau mengendalikan alur program, kita dapat menggunakan pernyataan if-else atau operasi logika untuk memeriksa nilai variabel tersebut. Misalnya kita menggunakan if-else statement untuk melakukan tindakan berbeda tergantung dari nilai lampu nyala atau mati. Contoh kodenya bisa seperti ini. Dengan demikian variabel bool seperti lampu nyala dan lampu mati memungkinkan kita untuk mengontrol alur program
berdasarkan keadaan logika atau kebenaran yang dimiliki oleh nilai true atau false. Byte, tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat positif. Menggunakan tipe data byte dapat menghemat ruang penyimpanan. Jika kalian hanya perlu menyimpan bilangan bulat kecil, mendeklarasikan variabel nilai memberikan nilai awalan 200. Long, tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat yang lebih besar daripada tipe data integer. Mendeklarasikan variabel angka panjang memberikan nilai awalan 1 hingga 0. Double, tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan dengan presisi. Mendeklarasikan variabel tinggi memberikan nilai awalan 1,85. Double ini juga nilai yang dapat disimpan lebih besar daripada tipe data float. Unsigned integer, tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat positif tanpa tanda. Mendeklarasikan variabel nilai positif, memberikan nilai awalan 500. Array, tipe data ini digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel. Array dapat berupa tipe data apapun, seperti integer, float, chart, dan tipe data lainnya. Contohnya saya gunakan integer. String, tipe data ini digunakan untuk menyimpan urutan karakter. Memungkinkan penggabungan, pemotongan, dan manipulasi string. Perlu diingat dalam menggunakan string, kita harus memasukkan library dengan mengetik #include string. Jadi jika kita mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string dan memberikan nilai John, kita dapat menggunakan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa kita ingin mengisi variabel dengan teks. Dengan menggunakan tipe data string, kita dapat dengan mudah memanipulasi dan menggabungkan teks dalam program Arduino tanpa harus khawatir tentang pengaturan memori secara manual, seperti yang terjadi pada penggunaan karakter array. Namun perlu diingat bahwa penggunaan tipe data string di Arduino harus dikelola dengan hati-hati, karena dapat menghabiskan memori mikrokontrol dan mempengaruhi kinerja program secara keseluruhan. Jika memungkinkan, terutama untuk memanipulasi string sederhana, penggunaan karakter array lebih disarankan karena lebih efisien dalam penggunaan memori. Sekarang kita masuk ke bagian operator di bahasa C Arduino. Operator digunakan untuk melakukan operasi matematika atau logika pada variabel. Berikut beberapa operator umum dalam bahasa C Arduino. Meliputi operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Ada juga operator penugasan, operator increment, decrement. Operator ini digunakan untuk menambahkan atau mengurangkan nilai variabel sebesar 1. Operator ternary merupakan operator kondisional yang menggantikan pernyataan if-else dalam bentuk yang lebih ringkas. Operator ini memiliki 3 operate, kondisi, nilai jika kondisi benar, dan nilai jika kondisi salah. Jika kondisi benar, operator akan menghasilkan nilai operate pertama. Jika kondisi salah, operator akan menghasilkan nilai operate kedua. Operator pointer. Operator pointer digunakan untuk bekerja dengan alamat memori dan mengakses nilai yang disimpan di alamat tersebut. Dereference digunakan untuk mendeklarasikan pointer dan mengakses nilai yang ditunjukkan oleh pointer. Address of digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari sebuah variabel. Pointer angka menunjukkan ke alamat memori variabel angka dengan menggunakan operate dereference. Kita dapat mengakses nilai yang disimpan di alamat memori yang ditujukan oleh pointer angka dan menetapkannya ke variabel nilai angka. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi langsung pada variabel melalui alamat memori yang ditunjukkan oleh pointer. Operator array digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam sebuah array menggunakan indeks. Indeks dimulai dari 0. Operator member digunakan untuk mengakses anggota, variabel, dan fungsi. Struktur data sensor digunakan untuk membuat objek data dari tipe data sensor. Kemudian anggota-anggota dari objek tersebut yaitu suhu dan kelembapan diakses menggunakan operator titik untuk mengatur nilai masing-masing variabel.
Struktur sangat berguna dalam pemrograman ketika kamu perlu mengelompokkan beberapa variabel terkait menjadi satu entitas yang dapat diakses dan dimanipulasi bersama-sama. Operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk melakukan manipulasi pada label bit dalam nilai variabel. Struktur dasar pemrograman. Program Arduino memiliki struktur dasar, yaitu terdiri dari dua fungsi utama. Ada setup dan loop. Demikian juga penggunaan library ditempatkan sebelum fungsi setup, agar library tersebut tersedia di seluruh program. Fungsi setup digunakan untuk menginisial variabel, pin input dan output, dan penggunaan pengaturan awal lainnya sebelum program dijalankan, dan di void setup hanya sekali saja dijalankan saat sistem dihidupkan. Fungsi loop berisi kode yang akan dieksekusi secara berulang-ulang selama program berjalan atau sistem yang dihidupkan. Seperti bahasa pemrograman lainnya, struktur Arduino berjalan dari atas ke bawah. Dengan struktur ini, kalian bisa menganalisa kode program dari atas ke bawah jika kalian menemukan bug dalam kode kalian. Kontrol percabangan dan pengulangan digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam bahasa C untuk Arduino, struktur kontrol percabangan Arduino, pernyataan if digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan benar. Pernyataan if-else digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan benar dan menjalankan blok kode lainnya jika kondisi tersebut salah, false. Pernyataan else if digunakan ketika kita ingin mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan dan menjalankan blok kode berdasarkan kondisi yang pertama kali terpenuhi. Jika angka lebih dari 0, maka pesan angka positif ditampilkan. Jika angka kurang dari 0, maka pesan angka negatif ditampilkan. Jika angka sama dengan 0, maka pesan angka 0 ditampilkan. Pernyataan switch case digunakan ketika ingin membandingkan suatu nilai dengan beberapa kemungkinan nilai dan menjalankan blok kode berdasarkan nilai yang cocok. Dalam kode ini, pesan yang ditampilkan ke serial monitor tergantung pada nilai hari. Jika hari sama dengan 1, maka pesan Senin ditampilkan. Jika hari sama dengan 2, maka pesan Selasa ditampilkan. Jika hari sama dengan 3, maka pesan Rabu ditampilkan. Jika nilai hari tidak cocok dengan nama semua kasus yang diberikan, maka pesan hari tidak valid ditampilkan. Pernyataan will digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah blok code selama kondisi yang diberikan benar atau true. Pesan halo akan ditampilkan di serial monitor sebanyak 5 kali, karena counter akan bertambah setiap kali melalui loop will. Pernyataan do will juga digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah blok code, tetapi kondisi pengecekannya terletak di akhir. Ini memastikan bahwa blok code yang dijalankan setidaknya satu kali sebelum kondisi dicek. Pesan halo akan ditampilkan di serial monitor sebanyak 5 kali, meskipun kondisi dalam will belum terpenuhi pada awalnya. Pernyataan for digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah blok code dengan kontrol yang lebih terstruktur. Terdiri dari inisial variabel, kondisi pengulangan, dan pernyataan peningkatan atau penurunan nilai variabel. Pesan halo akan ditampilkan ke serial monitor sebanyak 5 kali dengan menggunakan variabel i sebagai penghitungan pengulangan. Pernyataan break digunakan untuk menghentikan eksekusi dari sebuah loop atau switch case dan melanjutkan eksekusi program ke pernyataan setelah loop atau switch case tersebut. Pesan 0, 1, 2, 3, 4 akan ditampilkan ke serial monitor karena pernyataan break akan menghentikan pengulangan ketika nilai i mencapai 5. Pernyataan continue digunakan untuk menghentikan iterasi saat ini dalam loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Pesan 0, 1, 3, 4 akan ditampilkan ke serial monitor karena saat i sama dengan 2, pernyataan continue akan menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan iterasi selanjutnya. Pernyataan goto digunakan untuk melompat langsung ke suatu label yang ditentukan dalam program. Jika nilai angka lebih dari 10, program akan melompat langsung ke label lompat dan menampilkan pesan angka lebih dari 10. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka pesan angka tidak lebih dari 10 akan ditampilkan.
Dengan menggunakan percabangan dan pengulangan, kalian dapat mengatur alur eksekusi program kalian dengan berbagai kondisi dan memanipulasi data sesuai kebutuhan kalian. Serial komunikasi adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara Arduino dan perangkat eksternal seperti komputer, sensor, atau modul lainnya melalui koneksi serial UART. Arduino memiliki port serial yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data secara serial. Sebelum menggunakan serial komunikasi, kalian perlu menginisialisasi komunikasi serial. Dengan menentukan kecepatan baud rate melalui fungsi serial begin, baud rate adalah jumlah bit yang dikirim atau diterima per detik. Mengirim data serial. Untuk mengirim data serial dari Arduino, dapat menggunakan fungsi serial print atau serial print ln. Fungsi ini digunakan untuk mengirim data dalam bentuk teks. Menerima data serial. Untuk menerima data serial di Arduino dapat menggunakan fungsi serial seperti ini. Untuk memeriksa apakah ada data yang tersedia, dan fungsi serial read untuk membaca data yang masuk. Timer dan pengaturan waktu adalah fitur penting dalam Arduino IDE yang memungkinkan kalian untuk mengontrol waktu dalam program. Berikut adalah penjelasan tentang timer dan pengaturan waktu di Arduino IDE. Dalam Arduino IDE, kamu dapat menggunakan fungsi-fungsi dan metode yang tersedia untuk mengatur timer dan menghitung waktu. Beberapa fungsi yang umum digunakan adalah milli, micro, delay, dan delay microsecond. Fungsi milli dan mikro digunakan untuk menghitung waktu dalam mili detik dan mikrodetik sejak Arduino dinyalakan. Fungsi delay dan delay microsecond digunakan untuk memberikan jeda waktu dalam mili detik dan mikrodetik. Komunikasi I2C, Inter-Integrated Circuit, dan SPI, Serial Peripheral Interface, adalah dua protokol komunikasi yang umum digunakan dalam mikrokontrol, termasuk Arduino. Keduanya memungkinkan perangkat mikrokontrol untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor, modul, dan perangkat lainnya. Pada Arduino IDE, untuk menggunakan komunikasi I2C atau SPI, kalian perlu menghubungkan perangkat eksternal yang sesuai dengan protokol tersebut ke pin yang ditentukan pada Arduino. Kemudian kamu dapat menggunakan library yang sesuai, seperti Wire untuk I2C, SPI untuk SPI, untuk menginisial komunikasi dan mentransfer data antara Arduino dan perangkat eksternal. Contoh penggunaan komunikasi I2C dan SPI dapat mencakup membaca data sensor, mengontrol perangkat eksternal, atau komunikasi dengan perangkat lainnya seperti display LCD, EEPROM, atau modul RF. Function. Berikut beberapa function yang sering digunakan dalam bahasa C Arduino. Digital Input Output. Kita mulai dari Digital Read. Fungsi Digital Read digunakan untuk membaca nilai digital dari pin yang ditentukan. Nilai yang dikembalikan adalah high 1 atau low 0, yang menunjukkan status tegangan pada pin tersebut. Digital Write. Fungsi Digital Write digunakan untuk mengatur nilai digital pada pin yang ditentukan. Nilai yang dapat ditetapkan adalah high atau low. Pin Mode. Fungsi pin mode digunakan untuk mengatur mode pin yang ditentukan sebagai input atau output. Jika pin diatur sebagai output, maka dapat digunakan untuk mengirim sinyal digital. Jika pin diatur sebagai input, maka pin tersebut dapat digunakan untuk membaca sinyal digital. Setelah kita mengenal pin digital, sekarang kita ke analog, yaitu analog input output. Kita mulai dari analog read. Fungsi analog read digunakan untuk membaca nilai analog dari pin yang sudah ditentukan. Nilai yang dapat dikembalikan pada bilangan bulat antara 0 sampai 1023 yang mewakili rentang tegangan antara 0 dan tegangan referensi, biasanya 5 volt DC. Analog reference. Fungsi analog reference digunakan untuk mengatur referensi tegangan untuk membaca analog. Referensi tegangan default adalah tegangan VCC, biasanya 5 volt DC, tetapi dapat diubah menjadi referensi internal atau eksternal yang lainnya. Analog write. Fungsi analog write digunakan untuk mengirim sinyal PWM pada pin yang sudah ditentukan.
Pin yang mengandung output PWM biasanya ditandai dengan simbol gelombang di Arduino. Nilai yang dapat dikirim adalah antara 0 hingga 255. Random numbers. Kita mulai dari fungsi random, digunakan untuk menghasilkan bilangan acak antara 0 hingga angka maksimum yang dapat ditentukan. Jika tidak ada argumen yang diberikan, fungsi ini akan menghasilkan bilangan acak antara 0 hingga batasnya sampai 32767. Random seed. Fungsi random seed digunakan untuk menginisialisasi generator bilangan acak dengan nilai awalan tertentu. Ini memungkinkan kamu menghasilkan urutan bilangan acak yang berbeda setiap kali program dijalankan. Dan tidak lupa juga saya akan memberikan tahapan elemen penting juga dalam meningkatkan kode si Arduino kalian. Dalam bahasa C dan Arduino, umumnya tanda titik koma diperlukan untuk mengakhiri setiap pernyataan. Namun ada beberapa pengecualian di mana tanda titik koma tidak diperlukan atau tidak boleh digunakan. Contohnya pernyataan if, else, dan for yang hanya memiliki satu pernyataan dan di dalam bloknya tidak memerlukan tanda titik koma di akhirnya. Ada juga pernyataan will, do will, sweet yang hanya memiliki satu pernyataan di dalam bloknya, tidak memerlukan tanda titik koma di akhirnya juga. Jika ingin menggabungkan beberapa pernyataan menjadi satu baris, dapat menggunakan tanda koma sebagai pengganti tanda titik koma. Ini memungkinkan untuk menggabungkan beberapa pernyataan dalam satu baris kode. Penting untuk diingat bahwa penggunaan tanda koma untuk menggabungkan pernyataan dalam satu baris dapat membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, disarankan untuk tetap menggunakan tanda titik koma di akhir setiap pernyataan sebagai praktik yang baik untuk menjaga kejelasan dan konsisten dalam kode kalian. Komentar dalam bahasa C dan Arduino digunakan untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi di dalam kode program kalian. Komentar tidak dapat dieksekusi oleh microcontroller, sehingga tidak mempengaruhi jalannya program. Ada dua jenis komentar yang umum digunakan dalam bahasa C dan Arduino. Komentar satu baris menggunakan tanda double slash. Komentar satu baris dimulai dengan tanda double slash dan berlaku hingga akhir baris. Semua teks yang setelah tanda double slash akan diabaikan oleh microcontroller. Ini berguna untuk memberikan penjelasan singkat atau komentar terkait kode baris tersebut. Komentar multibaris menggunakan slash, bintang, bintang, slash. Komentar multibaris dimulai dengan tanda slash, bintang, dan diakhiri dengan bintang, slash. Semua teks di antara tanda tersebut akan diabaikan oleh compiler. Ini digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih panjang atau untuk menonaktifkan sejumlah baris besar kode sementara. Komentar-komentar ini berguna untuk mempermudah pembacaan dan memahami kode oleh pengembang atau orang lain yang melihat kode kalian. Komentar yang baik adalah membantu menjelaskan tujuan, logika, atau informasi penting tentang bagaimana kode berfungsi, penggunaan variabel atau algoritma yang digunakan. Penting untuk menjaga komentar tetap diperbarui sesuai dengan perkembangan kode kalian, terutama jika terjadi perubahan atau pembaruan fungsi atau logika terbaru. Dalam bahasa C yang digunakan dalam bahasa Arduino IDE, hashtag define digunakan untuk membuat penggantian teks atau konstanta praprosesor. Dengan menggunakan hashtag define, kamu dapat memberikan nama pada nilai atau teks tertentu, dan digunakan nama tersebut sebagai pengganti untuk nilai atau teks tersebut di seluruh kode program kalian. Menggunakan hashtag define untuk memberikan nama pada teks Atmo dan Arduino RTC. Kemudian kita menggunakan nama-nama tersebut sebagai pengganti teks di dalam serial println. Kamu juga dapat menggunakan hashtag define untuk membuat penggantian konstanta numerik. Ini digunakan untuk ketika kamu ingin memberikan nama pada suatu nilai yang digunakan secara konsisten di seluruh kode program kalian.
Memberi nama pada pin LED dan nilai maksimum yang dapat digunakan dengan fungsi analog read. Dengan menggunakan nama-nama tersebut, kita dapat menggantikan dengan mudah jika ada perubahan yang diperlukan. Perhatikan bahwa hashtag define bukanlah variabel, tetapi hanya melakukan penggantian teks atau konstanta praprosesor. Ketika program dikompilasi, semua referensi ke nama yang didefinisikan oleh hashtag define akan diganti dengan nilai atau teks yang sesuai sebelum kode dikirim ke microcontrol. Dan kita sudah membahas hampir semua yang ada di Arduino IDE dan bahasa C Arduino. Dan di video ini adalah bagian yang terpenting dalam belajar bahasa C Arduino. Jika kalian sudah paham tentang software dan bahasa pemrogramannya, kalian bisa lanjut ke hardware-nya, seperti Arduino Uno, Nano, Pro, bahkan ke Mega. Yaps, jika kalian tertarik untuk hardware Arduino dan basic-basicnya, kalian bisa klik di pojokan atas untuk tutorial Arduino. Di video tersebut sangat detail dari Arduino yang kalian harus tahu. Dengan mengkombinasikan kedua materi ini, dijamin kalian akan cepat belajar. Dari bahasa yang digunakan sampai penggunaan Arduino secara langsung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.